Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sina Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH, kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH ini, Sina Hukum Melek Hukum, supaya kita paham tentang hukum. Dalam hal ini hukum-hukum pidana dan hukum acara pidana yang ada di Indonesia. Kali ini pada video yang ke-418, mari kita mengulas tentang masalah penyelidikan. Jadi dari awal, kalau KUHP itu kan tahapannya lidik-lidik, sidik-sidik, nuntut-nuntut, sidang-sidang, vonis, pelaksanaan hukuman, upaya hukum. Ya. Karena memang kita belum ada kitab undang-undang hukum yang baru terkait acara pidana, ya kita mempelajari kitab undang-undang hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Kalau orang hukum pasti hafal ini, tapi kan channel ini juga bukan untuk orang hukum saja kan, namun seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia, agar kita paham seluruhnya. Oh seperti itu, sehingga nanti ke depan yang saya maksud, kalau memang ada, oh saya ternyata punya hak seperti ini toh kan itu. Oh saya ternyata punya kewajiban seperti ini toh. Dasarnya adalah di undang-undang ABCD. Nah, mudah-mudahan SHMH dapat berkontribusi supaya memberikan pemahaman itu. Jadi hak dan kewajibannya masyarakat apa, nanti saksi apa, penyelidik apa, penyidik apa, penuntut apa, semuanya pada tahu. Andaikan semuanya paham kan, andaikan terjadi sesuatu hal kan, oh ya ini hak saya, ini kewajiban saya kan, seperti itu. Nah, yang kali ini kita bahas adalah tentang penyelidik. Ya sudah saya sampaikan kan sebetulnya di video sebelumnya, namun ya karena ini mengkait, ya akan saya ulas kembali. Terkait dengan penyelidik itu diatur di dalam pasal 1 angka 4 KUHP yang berbunyi penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Ini berbicara pasal 1 angka 4, akan saya kaitkan sekaligus biar memahami. Di pasal 4-nya berbunyi demikian. Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Indonesia. Nah, berarti kalau dibalik kalimatnya berarti menjadi setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia adalah penyelidik. Ya kan begitu? Ini bunyinya pasal 4. Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Kemudian berarti kan intinya kesimpulannya atau kalau pemahamannya adalah setiap anggota Polri adalah penyelidik. Nah, ini satu poin toh. Jadi sudah diamanatkan oleh undang-undang, udah otomatis penyelidik setiap anggota Polri punya predikat sebagai penyelidik, melekat di dalam undang-undang. Nggak perlu diperdebatkan ini itu, jelas seluruh anggota Polri adalah penyelidik. Dasarnya adalah pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang KUHP. Oke, paham toh satu poin? Oke, lanjut. Kemudian penyelidikan itu apa? Diatur di pasal 1 angka 5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pahamlah ini. Jadi menemukan menemukan suatu peristiwa yang diduga peristiwa pidana itu salah satu tugas dari penyelidik. Dan untuk dapat dilakukan penyidikan atau tidak dapat dilakukan penyidikan sesuai apa? Sesuai dengan aturan undang-undang ini. Namun demikian ya rekan-rekan, bahwa terkait aturan yang mengatur tentang metode, mekanisme, hal-hal yang dilakukan oleh penyelidik seperti apa di dalam KUHP itu sedikit sekali. Kemudian kalau sedikit, apakah itu merugikan? Enggak juga menurut saya, enggak merugikan walaupun diaturnya hanya sedikit, malah justru tidak ribet, sehingga suatu metode penyelidikan bisa improve mengikuti perkembangan zaman yang terjadi. Nah, kenapa? Tidak diikat oleh aturan hukum. Andaikan ini dibuat tahun 1981 dan kewajiban atau pelaksanaannya diatur secara detail ketat oleh KUHP, maka akan terkungkung. Padahal dunia penyelidikan itu berkembang. Sebagai contoh sampai saat ini yang belum bisa terkena, beberapa waktu yang lalu saya berkoordinasi dengan
rekan di Kanwilkumham terkait masalah AI, kejahatan-kejahatan atau misalnya orangnya A tapi suaranya orang lain, gitu kan? Gambarnya ini, itu bagaimana kalau orang itu mau menuntut, itu mekanismenya masih kesulitan terkait dengan AI itu. Belum ada, mudah-mudahan ke depan ada, itu selingan. Kemudian, saya ulangi lagi ya, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia, sehingga seluruh anggota Polri itu adalah penyelidik. Kemudian, akan saya ulas sekali lagi biar nanti sambung, pasal 5 yaitu tentang penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Nah, kan begini, kalau dikaitkan bahwa penyelidik adalah semua anggota Polri dan pasal 5 berbunyi penyelidik sebagai dimaksud dalam pasal 4, maka akhirnya kan dapat maknanya begini. Setiap anggota Polri kan akhirnya seperti itu. Semua anggota Polri adalah penyelidik. Kemudian pasal 5 mengatur penyelidik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf A karena kewajibannya mempunyai wewenang. Sehingga dalam pasal 4 dan pasal 5 terkandung makna seluruh anggota Polri memiliki kewenangan. Kewenangan apa? Kewenangan yang akan saya bacakan di bawah ini. 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. 2. Mencari keterangan dan barang bukti. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenalnya. Jika tidak perlu diperdebatkan kalau ada anggota Polri menghentikan seseorang untuk meminta keterangan atas sesuatu hal yang dia curigai. Bukan pelanggaran HAM. Loh, kenapa saya dihentikan, Pak? Nah, ini pentingnya SHMK hadir di sini. Sehingga tidak menjadi perdebatan di jalan. Wah, di mana surat perintah tugasnya? Nanti akan saya sampaikan. Terkait surat perintah tugas akan terjawab di belakang nanti. Tapi intinya di sini satu hal ditemukan bahwa seluruh anggota polisi adalah penyelidik. Sesuai apa? Sesuai KUHP. Kemudian karena kewajibannya memiliki kewenangan, dia sudah berwenang. Yang salah satunya adalah menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Mana SIM, mana KTP, sah. Ada kemarin yang ada anggota Polri yang melakukan patroli menjadi perdebatan dan sebagainya oleh BB. Saya pikir ini penting menurut saya, undang-undangnya ada sehingga sah yang dilakukan ini. Kemudian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, di mana tindakan lain itu juga harus menghargai hukum, tidak boleh bertentangan dengan hukum, menghargai hak asasi manusia, sopan santun, adat istiadat. Paham ya sampai di sini? Ternyata bisa ditemukan ada dasar hukum bahwa seluruh anggota Polri adalah penyelidik dan diberikan kewenangan oleh KUHP bahwa dia memiliki kewenangan untuk menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai atau tidak, yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal dirinya. Itu nggak perlu ada kait-kaitan surat perintah tugas, nanti akan terjawab. Sehingga masyarakat yang menanyakan bagaimana Pak itu, mana surat perintah tugasnya, justru yang bertanya itu yang tidak paham, pasti belum paham pasal ini. Udah tahu pakai pakaian polisi masih menanyakan surat perintah tugas. Bukan persoalan penting atau tidak penting surat perintah tugas. Kalau memang surat perintah tugas itu ada, bagus. Namun andaikan tidak ada, nggak penting juga posisi surat perintah ini langsung melekat. Contoh ada kecelakaan, mau menanyakan, "Lu Bapak, Pak polisinya mau berangkat kantor," ya kan? Kemudian ada kecelakaan, ditanyakan, "Loh Bapak nanya-nanya saya mana surat perintah tugasnya?" Dia dari rumah mana dapat surat perintah tugas? Itu bukan orang cerdas yang menanyakan seperti itu. Nggak tahu hukum tapi bergaya kayak cerdas hukum. Kewenangan itu sudah melekat sehingga tidak perlu ada surat perintah tugas. Undang-undang lagi yang mengamanatkan, kan? Yang sudah disetujui oleh perwakilan seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah, undang-undang. Berbicara masalah penyelidik. Lanjut. Atas perintah penyidik dapat melakukan, saya pikir
Ini perlu juga tapi saya akan baca sekilas. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa A. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. Ini yang harus atas perintah penyidik. Namun ini kita sekelumit aja. Kemudian ayat 2-nya, ayat 2 di pasal 5 ini berbunyi, penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf A dan huruf B kepada penyidik. Jadi kalau ada Pak Polisi sebagai penyelidik yang bukan penyidik melakukan tindakan yang diatur tadi di atas, dia itu membuat dan menyampaikan laporan, nggak diam saja. Ini juga kewajiban yang harus dijalankan. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud tersebut pada ayat 1 huruf A dan B kepada penyidik. Jadi kalau menangani sesuatu kecelakaan contohnya, dia harus menyampaikan laporan. Pak penyidik laka lantas, ini tadi saya melakukan ini melakukan SIM-nya, ini saya ambil motornya di sana. Kan seperti itu. Dilaporkan, gak jadi diam saja. Jadi warga masyarakat juga harus paham ini. Tidak seluruhnya tugas itu harus dilengkapi dengan surat perintah tugas. Dan jawabannya seperti apa yang saya omongkan, nanti akan ketemu dasarnya. Paham nggak? Nanti bersabar sedikit. Kemudian pasal 102 KUHP ayat 1. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Ini kewajiban yang sudah melekat. Penyelidik yang mengetahui ada kecelakaan, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Ini kecelakaannya bagaimana sih? Di awal TKP, karena dia ada TKP rubung-rubung, ternyata ada pencurian pas lagi lewat, wajib segera melakukan. Ada apa Pak? Ini oh ya ada pencurian ini Pak, ini Pak tolong jangan mendekat, nanti akan ada petugas yang untuk melakukan olah TKP. Kan seperti itu. Nah kalau dalam keadaan seperti itu dilarang, ada yang keminter pura-pura jelek, loh Bapak polisi mana surat perintah tugasnya? Gini orangnya. Iya kan? Harus pakai sesuai tempat dan waktu berbicara surat perintah tugas. Masyarakat juga harus tahu, apalagi bapak-bapak yang sebagai penyelidik. Kewenangannya melekat. Saya ulangi ayat 1. Pasal 102. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Yang mengetahui, yang bagian, apalagi kalau yang menerima laporan juga kan. Kalau menerima laporan kan bisa jadi di kantor kan gitu. Kalau ini kan mengetahui pas lewat gitu aja. Jangan berbicara pas patroli lah, pas lewat mau pulang atau mau berangkat kantor kan gitu. Wajib itu. Ayat 2, dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat 1 huruf B. Jadi, kalau dalam, tadi kan yang pasal 5 ayat 1 huruf B itu kan atas perintah penyidik. Nah ini kalau dalam kondisi yang tertangkap tangan, bagaimana sudah saya sampaikan juga, itu tidak perlu ada perintah dari penyidik, dia bisa melakukan penangkapan. Tertangkap tangan kondisinya, dia bisa langsung jangan meninggalkan tempat ini, bisa melakukan penggeledahan, tertangkap tangan kok. Kemudian pemeriksaan, penyitaan surat, wah mana KTP-nya, wah kamu bawa apa, bisa diamankan, disita dulu. Dalam kondisi tertangkap tangan, mengambil sidik jari, memotret seseorang kan gitu. Dalam kondisi tertangkap tangan. Tidak perlu menunggu perintah dari penyidik. Lanjut ayat 3.
Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat 1 dan ayat 2, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum. Membuat apa yang dilaporkan? Membuat berita acara loh ini, bukan melaporkan per WA atau ngomong aja atau telepon tulisan, itu bukan. Membuat berita acara kepada penyidik sedaerah hukum. Kenapa kok kata-kata penyidik sedaerah hukum? Sebab begini, penyelidik itu pejabat Polri se-Indonesia. Bisa jadi rumahnya di Purworejo, dia dinas di Kulon Progo. Pada saat mau berangkat ada pencurian atau ada laka lantas atau peristiwa lain yang diduga tidak pidana, dia datang melakukan penyelidikan seperti apa yang saya sampaikan di depan. Yang diperlukan penyelidikan yang diperlukan, maka dia wajib melaporkan kepada penyidik sedaerah hukum. Kewajiban mana? Maka penyidiknya adalah ke penyidik Purworejo, bukan penyidik Kulon Progo, bukan, walaupun dia dinas di Kulon Progo. Maka ini makna dari pasal 102 ayat 3. Saya ulangi lagi, terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat 1 dan ayat 2, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum. Karena dia bertugas di Kulon Progo, namun kediamannya di Purworejo, pada saat berangkat atau pada saat pulang, mengetahui ada tindak pidana, maka dia melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Dan setelah itu dia punya kewajiban membuat berita acara dan dilaporkan kepada penyidik di Purworejo. Itu urutannya begitu. Wajib loh ini, nggak tanggung-tanggung. Tidak perlu ada surat perintah. Dan juga jangan, wah ini bukan wilayah hukum saya, nggak begitu. Kalau berbicara penyelidik se-Indonesia ini, bahkan lagi cuti pun ini masuk ini. Ya kan? Pasal 103. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Yang slide pertama. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik. Sehingga kalau ada yang laporan datang ke kantor, kalau yang lisan dibuat catatannya, ditulis oleh penyelidik, kemudian ditandatangani bareng-bareng pihak-pihak. Kemudian dalam hal lapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut. Ya kalau sekarang mungkin semuanya sudah bisa menulis ya. Kalau zaman saya kecil dulu itu ada namanya Desa Bebas 3 Buta. Buta huruf, buta apa lagi? Buta aksara, terus buta warna apa ya itu ya. Saya dulu ada itu di gerakan 3B. Tapi kalau sekarang pasti sudah membaca, semua generasinya sudah, kayaknya generasi yang tidak bisa membaca kayaknya sudah musnah. Itu kayaknya. Ya tapi kan ini tahun 1981 kan, itu masih ada itu gerakan bebas 3 buta itu. Kalau yang umur 50 tahun lebih kayak saya pasti tahu. Oke, lanjut. Pasal 104 UHAP berbunyi, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenal. Ini mengapa tadi saya di depan mengatakan bahwa surat perintah dalam hal ini tidak perlu, karena ada pasal 104 ini. Dalam melaksanakan tugas penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenal. Saya polisi, secara otomatis kalau sudah pakai seragam itu jelas tanda pengenal yang jelas. Kalau misalnya pas lagi tidak pakai seragam, ya bisa saya anggota kepolisian pada kartunya. Kemudian kalau ada surat perintah tugas berarti nggak boleh. Ya malah boleh, ya sangat bagus. Namun dalam hal ini yang saya maksud adalah dalam kategori yang seperti ini tidak memerlukan surat perintah tugas. Makanya masyarakat itu ya jangan aneh-aneh, mana surat perintah tugasnya Pak? Enak aja. Dan nanti kalau kayak begitu-begitu ada maling udah dihentikan, kamu udah ada maling, malingnya pinter, Pak penyelidiknya bingung,
mau udah menghentikan, mana surat perintah tuh? Oh ya nggak ada ya, sudah lewat, ya malah aneh lagi, malah nggak jalan. Udah dimelekat, jadi masyarakat juga harus paham, penyelidik juga harus paham. Apalagi yang penegak hukum, aparat penegak hukum udah paham, ada advokat, nggak usah, wah itu karena pelaksanaannya itu tanpa surat perintah tugas, gua gendeng itu. Udah melekat di undang-undang kok masih dibenturkan dengan surat perintah tugas. Surat perintah tugas itu kan juga mendasari undang-undang. Ini undang-undang udah menyatakan, wah udah tinggi sekali levelnya. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenal. Tanda pengenal itu wajib. Yang lain berarti sunnah, ya kan? Menarik nggak? Jadi itulah untuk paham. Paham siapa? Paham semuanya. Kemudian pasal 105 dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat 1 huruf A. Jadi memang dikoordinasikan, makanya ada kata-kata atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan dan lain-lainnya. Namun ini menarik. Ini baru awal itu kan. Namun saya pikir bisa membuka pahaman kita ya. Ternyata oh ya melekat undang-undang udah mengatakan itu, dan bukan surat perintah terkait ini gitu kan. Ya mana ada TKP pencurian ujuk-ujuk polisi mau ditanyakan surat perintah, repot ya kan. Menghentikan kendaraan yang dicurigai udah melekat gitu. Andai kan ada surat perintah tugas, wah sangat baik. Namun kemudian bukan berarti kalau mau melakukan penyelidikan yang seperti ini harus dikunci dengan sebuah surat perintah tugas. Akan kesenangan penjahatnya itu. Akan kesenangan pelaku-pelaku yang melanggar hukum itu nantinya. Saya pikir bisa dipahami itu ya. Jadi intinya adalah kewajibannya ternyata diatur di dalam pasal 104 KUHP dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya, bukan surat perintah tugasnya, itu kan? Kok ngomongnya begitu SHMH? Loh, begitu bagaimana? Loh pasalnya memang bunyi begitu. Mau dilawan? Ya kalau mau dilawan ya silakan diubah KUHP-nya ya kan? Mudah aja. Jadi saya juga menyarankan kepada warga masyarakat agar hati-hati juga bertanya. Kadang saya, wah ini nggak cerdas juga di masyarakat tanya begitu. Tapi juga kembali juga kepada penyelidik, bapak-bapak penyelidik ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya seperti itu. Bahwa di dalam pasal 4 KUHP itu menyatakan bahwa kami memperkenalkan diri, beretiket baik, nama ini saya polisi dari sini begini. Oh iya Pak, saya mau berangkat ke Polres A, ini kebetulan ada kecelakaan, bagaimana ya Pak? Kan begitu. Masa mau menolong kecelakaan harus ada surat perintah tugasnya? Ya enggak. Karena apa? Penyelidik yang mengetahui ada peristiwa tugas segera melakukan penyelidikan. Loh, daripada kalau dikungkung dengan perintah tugas mengu aja begini, bablas penyelidikan, kacau itu di sana. Wah, saya nggak bawa surat perintah tugas sih, itu ada kecelakaan. Wah maaf, surat perintah tugas saja nggak ada aja. Oh, terus gimana gitu loh? Ada maling Pak. Wah maaf Pak D, saya nggak bawa surat perintah tugas. Ayo gimana? Maka coba loh kan, ini pembuat undang-undang KUHP itu sudah jauh lebih pinter. Makanya cukup memperkenalkan diri dalam kategori ini. Kalau berbicara masalah surat perintah tugas itu nanti ada prosesnya. Makanya ikuti terus. Sinau hukum, melek hukum. Saya pikir bisa dipahami lah yang saya sampaikan. Ada kata salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Ada keliru juga, mohon dimaklumi. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-418, cukup panjang, namun menarik menurut saya, asik juga ini kita membahas ini. Dan subscribe, tonton terus. Bagi yang belum subscribe, dipersilakan untuk subscribe karena SHMH akan terus mengupload video-video perihal hukum. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.